Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kayla Ramadhani dengan NIM 24500310022. Saya dari kelas A angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan dengan dosen pengampu Pak Willy. Pada tugas kali ini akan menggunakan beberapa software, yang dimana software pertama yang akan saya gunakan yaitu software ArcGIS yang bertujuan untuk mendeliniasi daerah aliran sungai. Tampilan ArcGIS-nya adalah sebagai berikut. Lalu langkah pertama adalah untuk menambahkan data Demnas yang telah diberikan oleh Pak Willy juga. Ada 8 data Demnas yang diinput secara terpisah, seperti itu. Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya, dari ke-8 data Demnas yang terpisah ini akan saya gabungkan menggunakan tools di bagian search, yaitu tinggal diketik mosaic to new raster. Nah, yang paling atas. Lalu kita drag ke 8 data Demnas yang terpisah itu ke sini. Lalu output location-nya saya sudah membuat folder untuk menyimpan dan menginput data untuk aplikasi ArcGIS ini seperti itu. Agar memudahkan langkah-langkah ke depannya selanjutnya seperti itu. Lalu ini namanya akan saya namai merge.tif. Nah, tif ini tuh apa? Tif ini tuh adalah format penamaan si software ArcGIS ini agar terbaca oleh software ArcGIS-nya seperti itu. Nah, lalu untuk koordinatnya ini saya menggunakan WGS 1984 sesuai dengan data Demnas yang telah saya input. Nah, untuk koordinat ini sesuaikan dengan data Demnas masing-masing. Jika tidak ada di bagian favorit ini, tinggal dicari di bagian geografi koordinat sistem, lalu ke bagian world, cari masing-masing seperti itu, tergantung Demnasnya. Nah, kenapa saya ada di bagian favorit? Karena telah saya ya favoritkan atau bintangkan gitu, sehingga ada di bagian paling atas seperti itu. Oke, setelah oke, lalu saya akan mengubah pixel type-nya. Cara mengetahuinya itu seperti apa? Cara mengetahuinya itu, misalnya saya mengambil contoh Demnas yang paling bawah ini, yang 61, lalu properties, lalu di bagian search, ada pixel depth 32 bit. Nah, maka dari itu, saya akan menggunakan pixel type-nya 32 bit float. Oke, lalu selanjutnya number of bins-nya 1, lalu mosaic operatornya last, dan mosaic color map mode-nya first. Tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini. Jika ada notifikasi di bawah kanan ini, maka artinya software sedang memproses perintah seperti itu. Tinggal kita tunggu. Mungkin memang akan memakan waktu yang cukup lama, namun kita tunggu saja. Nah, seperti ini. Jika sudah ada notifikasi di kanan bawah ini, maka artinya proses telah selesai atau telah berhasil. Itu akan ada di bagian sebelah kiri atas ini. Nah, ini tandanya semua ke-8 data Demnas yang asalnya terpisah itu sudah menjadi satu kesatuan di raster seperti itu. Langkah selanjutnya saya akan menggunakan tools project raster. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk mengubah koordinatnya seperti itu, sesuai dengan data Demnas masing-masing. Nah, setelah itu saya akan simpan project. Jangan lupa untuk menamakan tipnya agar terbaca oleh software ArcGIS. Oke, selanjutnya tekan saja. Ini tidak usah diganti tadi. Nah, sini. Oke. Oh, sorry. Outputnya akan saya ubah ke bagian WGS 1984 UTM Zone 47N. Ini disesuaikan dengan zona masing-masing Demnas. Gitu. Oke, nah karena akan ada notifikasi di kanan bawah lagi, maka lagi-lagi artinya software sedang memproses perintah seperti itu. Seharusnya untuk proses project raster ini tuh berhasil ya teman-teman. Kita lihat saja. Fungsinya untuk ditambahkan, untuk menggunakan project raster ini tuh mengubah koordinat sesuai dengan
data yang kita input seperti itu. Nah, sudah ada notifikasi berhasil project cluster. Di kiri atas juga sudah muncul. Maka langkah selanjutnya saya akan membuat atau menggunakan tools resample. Sampel ini untuk apa? Sampel ini untuk menurunkan resolusi agar tidak terlalu berat seperti itu. Yang kita input project yang sebelumnya, lalu kita simpan di folder yang sudah saya buat. Saya akan menurunkan ke 30, maka saya akan menamakannya dengan sampel 30 tip. Seperti ini. Lalu X dan Y-nya saya ubah menjadi 30 juga. Oke, resamplingnya nggak usah diubah. Seperti ini. Lagi dan lagi software sedang memproses perintah. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena sudah berhasil resample, maka langkah selanjutnya saya akan membuat analisis hidrologi, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan toolbar ini, lalu ke bagian fill. Nah, fill ini tuh berfungsi untuk memperbaiki atau mengisi cekungan, teman-teman. Nah, seperti itu langsung kita input resample 30 sebelumnya sudah dibuat, lalu simpan di bagian folder tersebut. Nah, lalu kita okekan saja. Kita tunggu proses softwarenya memproses perintah seperti ini. Pokoknya notifnya itu semuanya akan ada di kanan bawah, nah seperti ini. Karena proses fill telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah untuk membuat flow direction. Flow direction ini untuk apa? Flow direction ini untuk melihat arah aliran sungai seperti itu. Kita input data yang fill, lalu kita simpan di folder flow direction. Nah, seperti ini teman-teman. Kita save. Oke, kita diamkan saja, nggak usah diubah lagi, kita klik OK. Nah, kita tinggal tunggu hasil dari flow direction yang telah kita perintahkan, begitu. Nah, seperti ini, telah berhasil flow direction-nya, akan muncul di bagian kiri atas seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kan ada warna dan angka. Ini tuh menunjukkan arah mata angin, seperti itu, teman-teman. Langkah selanjutnya, saya akan membuat flow accumulation. Di sini untuk menginput flow direction-nya, kita input, lalu outputnya kita akan taruh kita akan simpan di folder flow accumulation aktif. Oke, lalu ini tidak usah diubah. Nah, kita lanjut oke kan saja. Nah, fungsi dari membuat flow accumulation itu untuk melihat jaringan sungai gitu teman-teman. Setelah ini kita akan, nah, setelah flow accumulation keluar atau berhasil, kita akan memasukkan peta situasi seperti itu. Nah, peta situasi ini tuh diberikan juga oleh dosen pengampu tersendiri yaitu Pak Willy. Sebentar, kita tunggu dulu prosesnya. Lagi dan lagi ini tuh membutuhkan waktu yang lumayan lama sih teman-teman. Nah, baik, telah selesai atau telah berhasil flow accumulation, langkah selanjutnya saya akan ke bagian katalog, lalu ke folder yang telah saya buat, lalu saya klik new. Nah, lalu saya akan mengubah shapefile-nya atau menambahkan shapefile-nya. Saya menamai titik Bandung, edit. Nah, saya akan menggunakan WGS 1984 UTM zona 47N. Lagi dan lagi sesuaikan dengan data Demnas masing-masing ya teman-teman. Nah, oke, selesai. Lalu saya akan membuat, maaf yang tadi kelewat adalah untuk menambahkan data si situasi sungai ini atau peta situasinya seperti itu. Saya akan checklist yang annotation dan polyline saja.
Oke, nah seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya saya akan melihat terlebih dahulu. Nah, combination ini harus saya edit dulu ke simbologi, terus classified, lalu ke bagian classesnya ubah menjadi dua saja. Lalu classify kita dekatkan ke angka 0. Oke, nah setelah itu simbolnya kita ubah warna menjadi putih dan warna biru. Nah, apply, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa zoom to layer. Nah, ini bagian yang warna biru-biru ini tuh adalah bagian daerah aliran sungainya teman-teman. Nah, karena peta situasinya masuk ke dalam bagian daerah aliran sungai, maka sudah aman teman-teman, sudah bagus seperti itu. Lanjut, langkah selanjutnya. Sebentar, karena ini agak nge-lag ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan zoom sampai kelihatan yang warna biru ini. Karena nantinya tuh saya akan menempatkan titik bendungnya tuh di bagian yang berwarna biru ini, di aliran sungainya, seperti itu. Nah, lanjut, saya akan ke titik bendung, lalu ke editor, start editing, titik bendung, oke. Nah, continue saja. Nah, setelah itu saya akan karena nggak muncul, saya akan ke create features, titik bendung. Nah, saya akan ketik atau menempatkan titik tersebut di bagian yang warna biru ini atau aliran sungainya. Saya ketik titik, oke, lalu kita stop editing, lalu kita save seperti ini teman-teman. Selanjutnya ke bagian search, lalu ketik Snap PowerPoint. Nah ini paling atas, ini satu pilihan. Lalu input raster or filter PowerPoint data yang bagian titik bendung kita input. Lalu ini otomatis keisi ya ide-nya. Lanjut ke input accumulation raster, kita masukkan yang flow accumulation. Lalu kita save di sini menjadi snap.tif. Nah, seperti ini. Lalu kita oke saja. Nah, kita berhasil. Nah, setelah seperti ini, maka penempatan untuk penitikan titik bendung telah berhasil. Seperti notif yang di kanan bawah ini. Langkah selanjutnya, saya akan mendeliniasikan daerah aliran sungainya dengan cara atau dengan mengetik watershed, enter, lalu klik, lalu tinggal input apa yang disuruh diinputkan. Ini watershed disuruh input flow direction, awalnya yang ini, lalu input raster of feature point data yang snap. Nah, ini memang value. Lalu di sini kita namakan das bendung misalnya. Das bendung aktif. Seperti ini. Kita klik OK. Ini sedang memproses. Notifikasinya di kanan bawah. Seharusnya sudah berhasil. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah berhasil watershed, maka daerah aliran sungai sudah teridentifikasi, begitu teman-teman. Setelah mendelineasi das daerah aliran sungai, langkah selanjutnya saya akan layouting peta. Namun, disclaimer terlebih dahulu, dikarenakan saya tidak bisa menambahkan base map, makanya dari awal saya tidak menggunakan base map, dikarenakan keterbatasan laptop seperti itu. Pada saat menambahkan base map akan muncul seperti ini. Saya telah mencobanya berkali-kali, namun selalu gagal, maka dari itu saya memutuskan untuk tidak menggunakan base map. Nah, seperti ini muncul tanda X seperti ini di kiri bawah. Namun, walaupun tidak menggunakan base map, das tersebut, das yang sudah saya analisis tersebut, sudah benar berada di dalam peta yang telah ditentukan seperti itu. Karena sudah dibuktikan juga sebelumnya, langkah sebelumnya saya telah memasukkan peta topografi dan telah benar seperti itu bahwa das berada di dalam petanya seperti itu. Tapi saya juga tetap akan melakukan
layouting peta seperti itu walaupun tidak menggunakan base map. Nah, jika menggunakan base map, hasilnya itu akan seperti ini. Seperti tugas punya Abarkah Lugina. Nah, seperti ini menggunakan base map. Karena saya tidak bisa, maka hanya seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya ke page and print setup. Lalu ke landscape, size-nya yang A3. Oke. Nah, setelah seperti ini, saya geser sedikit ke sini. Ada saya zoom lagi. Nah, seperti ini. Segini cukup. Lalu ke rectangle untuk membuat seperti kopnya lah, seperti itu. Kayaknya kurang. Nah, ya bagian sini bisa diatur-atur saja sebenarnya. Colornya kita no color, outline-nya dihitamkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat untuk penamaan-penamaannya seperti itu. Kita dikopikan saja. Nah, bagian sininya bisa disesuaikan, diatur-atur serapi mungkin. Nah, anggap saja sudah rapi ya, seperti itu. Lalu, lalu jika sudah, saya akan insert data frame, menambahkan data baru gitu, untuk membuat seperti ini. Nah, seperti di bagian sininya, di bagian kanan bawah ini, untuk yang lebih detailnya seperti itu. Data frame, lalu add data. Nah, di sini tambahkan data yang das bendung. Oh, sorry, saya lupa. Nah, jika sudah, langsung masukkan saja ke sini. Ke sini. Nah, selanjutnya untuk membuat seperti ini untuk legendanya, ke bagian legend, di sini di insert legend. Nah, di sini ke yang das bendung. Nah, cukup yang ini saja. Next, next saja. Kita pakai yang standar aja. Nah, seperti ini. Kita simpan di bagian sini. Bisa diubah-ubah sih sebenarnya. Nah, di style.
Misalnya pakai yang seperti ini. Oke. Kalau masih kurang bagus, kita pakai hmm, ini deh. Nah, ini oke. Biar, nah, sebelumnya biar lebih bagus gitu warna si dasnya kita ubah ke warna hijau lah. Nah, biar lebih apa ya, agak berwarna aja gitu. Nah, seperti ini. Oke. Memang suka agak ngelik ini ya, teman-teman. Nah, sepertinya kurang warnanya. Hmm, bisa agak dikecilin aja. Bagian sini sih bisa diatur-atur aja masing-masing, serapih mungkin. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian North row-nya pakai yang ini. Bisa edit lagi. Hmm, tahu karena kita nggak pakai base map, jadi warna hitam juga masih kelihatan sih. Oke, seperti ini aja. Masih. Karena kalau misalnya pakai base map kan warna hitam tuh jadi agak-agak kelihatan. Tapi karena saya nggak pakai base map, jadi pakai hitam, hitam juga kelihatan. Nah, lanjut selanjutnya, lalu kita ke bagian insert, lalu scale bar. Kita pilih yang ini, coba properties. Hmm, warnanya kita putih dan hitam sih udah. Oke, oke, apply, oke, oke. Ada saja dulu. Nah, selanjutnya ke bagian eh, layers. Nah, new grid seperti ini. Oke, di sini coba.
Sebenarnya ini sudah selesai, namun masih agak loadingnya untuk menunjukkan angka-angkanya. Bentar, harusnya sudah muncul angka-angkanya, tapi kayaknya nge-lag deh. Atau saya coba lagi dulu. Selanjutnya, saya akan membuat teks di bagian sini. Ini, pas namanya. Size-nya kita besarin dulu. Nah, seperti ini sudah oke. Nah, seperti ini. Lanjut, saya akan memasukkan picture logo Unjani seperti itu. Nah, di sini.
Saya copy paste saja. Nah, untuk contoh saja penambahannya seperti ini. Nah, seperti ini. Maka penambahan atau pembuatan peta telah selesai. Untuk sebagai contoh harusnya jadi seperti ini, dikarenakan saya tidak menggunakan Desmap, maka dari itu hasilnya hanya seperti ini. Eh, untuk penggunaan ArcGIS telah selesai, sekian untuk penggunaan software berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke software Klimot, yang dimana software Klimot ini tuh akan dipergunakan datanya atau hasilnya untuk CropWatt dalam mencari data klimatologi. Nah, data klimatologi ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi, data klimatologi ini tuh adalah data seperti data hujan, data suhu, data angin, dan lain sebagainya. Nah, data klimatologi ini tuh mempengaruhi terhadap tanaman karena akan didapatkannya data hujan efektif. Data hujan efektif itu adalah data hujan yang cenderung efektif untuk mengairi sebuah lahan atau pertanian dan segala macam. Nah, dan juga evapotranspirasi, yaitu penguapan dengan evaporasi dan transpirasi dari tanaman. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, saya akan memilih negara Indonesia karena das yang saya pilih itu berada di daerah Indonesia seperti itu. Nah, di bagian kanan ini telah terlihat gitu ya beberapa daerah di Indonesia. Saya akan pilih daerah yang paling dekat dengan Dasi Takurak, yaitu berada di Sumatera Utara, yang dimana saya akan milih Medan Polonia. Setelah dipilih lalu export select stations, lalu simpan filenya. Saya akan simpan di sini. Ya, tag 2. Saya akan ganti namanya menjadi Medan Polonia. Nah, lalu saya export pen dan .cli files. Nah, selanjutnya saya akan berpindah ke software CropWatt. Di software CropWatt ini tuh langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari data climate atau ETO atau penguapan, nilai dari penguapan seperti itu. Yang akan dimasukkannya itu data dari hasil data climate sebelumnya. Nah, seperti ini yang .pen ya. Nah, jika seperti ini, di sini ada juga minimum temperatur, maksimum temperatur, humidity, wind, sun per jam, lalu ada ETO milimeter per hari, seperti itu. Lalu saya save dulu. Nah, lalu ke rain, yaitu cerah, yaitu hujan efektif. Hujan efektif ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hujan yang apa ya, seperti cenderung efektif gitu untuk mengaliri suatu lahan yang telah kita pilih seperti itu. Yang sebelum dimasukkan datanya, saya ke bagian option lalu fix percentage, lalu open. Nah, di sini masih pakai data yang sebelumnya, namun yang .cli, bukan .pen. Nah, yang ini. Oke, nah, sini telah didapatkan total hujan efektifnya, lalu total hujannya, seperti itu. Saya save dulu. Nah, selanjutnya ke bagian crop. Di sini saya menggunakan contoh saja untuk bagian tanaman apa ya, misalnya saya pakai rice deh, rice. Oke, seperti ini. Lalu ke bagian soil, sebagai contoh juga saya menggunakan black clay soil. Lalu ke bagian CWR ini otomatis terisi per bulannya ya ini teman-teman nih. Nah, schedule-nya juga otomatis. Lalu ke bagian crop pattern. Nah, di crop pattern ini tuh apa? Ini tuh untuk apa ya, memasukkan atau ya memasukkan tanaman yang telah kita pilih seperti itu. Di sini sebagai contoh juga saya pilih rice juga, open. Lalu
Udah deh, rice-nya saya bikin dua. Dan saya buat banana deh. Nah, lalu di sini di planting date-nya saya akan ubah untuk jenis tanaman yang sama, saya akan bedakan saja seminggu. Lalu yang tanaman yang beda saya akan paling saya akan ubah menjadi sekitar 2 bulan deh. Ya, bukan 2 bulan seginilah. Nah, areanya juga sesuaikan saja. Saya pilih 30%, 30% dan 40% untuk banana. Setelah selesai, lalu ke bagian scan. Nah, jika error, maka dari itu ada yang salah di planting date-nya seperti itu bisa diatur-atur saja. Nah, setelah berhasil seperti ini, maka penggunaan Klimot dan Cropad telah selesai. Lanjut ke penggunaan software berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke software Hack HMS. Langkah pertama yaitu saya akan create new project. Saya beri nama Dasit Akurat seperti sesuai dengan dasi yang saya analisis dari awal. Lalu akan saya simpan di folder yang sudah saya sediakan untuk HKMS tersendiri. Seperti itu ada di sini HKMS. Nah, di sini default unit sistemnya saya ubah ke metrik. Itu harus. Lalu ke bagian komponen Basin Model Manager, saya beri nama Dasit Akurat. Oke, nah selanjutnya saya ke bagian Tiren Data Manager, lalu saya beri nama Dasit Akurat juga. Saya beri nama Dem aja, Demsit Akurat. Nah dari Demsit Akurat ini tuh yang diinput tuh adalah Dem 30 atau res stempel 30 dari software Argis sebelumnya seperti itu. Saya simpan di sini. Nah, saya cari di sampel 30. Nah ini. Oke, select finish, ke berhasil. Setelah itu di bagian basin model di sini kirim datanya ubah ke jam setakurang yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu select untuk memasukkan koordinat sistemnya. Ini pun koordinat sistemnya yang sudah dibuat dari atau hasil dari ARGI sebelumnya. Masukkan yang titik bendung.prj. Nah, oke, setelah seperti ini maka berhasil. Lalu save. Nah, setelah ini saya ke bagian cheese, lalu hmm, seperti ini, saya ke bagian cheese. Itu. Nah, seperti ini sudah berhasil. Sebentar. Sudah berhasil bagian cheese, lalu pre-processing. Ini butuh waktu yang lumayan lama. Tinggal ditunggu saja. Nah, setelah itu ke reprocessing drainage. Pre-process drainage. Kita tunggu saja. Memang agak lama ya. Nah, setelah selesai lalu ke JIS lagi. Nah, ini udah selesai. Hmm, belum.
Berhasil, lalu ke identify streams. Di sini saya coba 50 kilometer saja untuk mengetahui seberapa banyak sungai yang ada gitu di das tersebut seperti itu. Nah, pas seperti ini saya ke bagian JIS lagi ke Breakpoints Manager, import. Nah, di sini saya mengimport titik bendung dari ArcGIS sebelumnya, import. Nah, nah ini sudah ada ya, sudah kelihatan breakpointnya di bagian sini. Lalu ke parameter, lalu kita ke JIS lagi ke delineate elements. Sini saya namanya subbasin saja. Basin ini kita namanya react. Insert junction, yes. Junction prefix, yes. Ini namanya junction. Junction, convert breakpoints, yes. Lalu kita delineate. Nah, jika sudah seperti ini maka berhasil. Lalu saya ke parameters. Di sini kanopinya saya ubah ke metodenya ke simple canopy. Nah, lalu surface-nya juga kita ubah ke simple surface. Lalu plus kita ubah ke metodenya ke deficit and constant. Lalu transfer user routing non aja. Terus oke. Selanjutnya saya ubah di bagian simple canopy. Initial storage-nya 10% aja. Lalu max storage-nya karena ini di bagian tanahnya clay, das Sitakurak itu, maka saya mengikuti videonya Abarka yaitu 49,5 untuk tanah clay, itu sudah sesuai dengan data. Nah, terus crop koefisiennya 0,85. Lalu evapotranspirasinya diubah ke wet and dry. Oke, apply, close. Lalu ke surface, simple surface. Initial storage methodnya masih sama 10%. Max storage-nya sama 0,85. Max storage-nya tuh 49,5. Oke, loss, lalu ke loss yang defisit dan konstan. Yang loss ini initial defisitnya masih 10 sama. Lalu maksimum storage-nya masih sama di 49,5 karena tanahnya clay. Nah, lalu constant rate-nya kita lihat di Excel berikut. Nah, kita lihat di sini. Di CMC 38,95 karena ini adalah luas lahan terbesar seperti itu. Kita copy aja. Jadi itu di bagian last steps. Nah, di sini angka aja deh. Oke, apply, close. Lalu ke bagian selesai komponen, ke bagian kita create komponen.
lalu ke debit andalan gitu. Lanjutnya ke bagian komponen. Sebelumnya sorry, untuk bagian loss tadi, nah di sini interface-nya belum diubah. Seharusnya masukkan data yang ini nih. Berarti interface-nya yang 2,7. Ini totalnya. 2,7. Apply cost. Oke. Setelah seperti ini masuk ke komponen. Lalu control specification manager. Lalu new. Saya beri nama hujan andalan. Get. Oke. Lalu lagi ke bagian control specification manager. Hujan andalan tadi itu di mana? Nah, di sini. Di sini tuh harus eh, tahun yang dipakai itu harus pas 15 tahun agar datanya keisi semua ya. Jadi saya mulai dari 31 Desember 2004 sampai ini jamnya 00 aja. Sampai berarti 31 Desember 2019. Dan time-nya 00. Time intervalnya 1 jam, satu hari. Lalu komponen lagi, time series data manager di bagian precipitation gauge. Saya mulai precipitation, saya beri nama hujan harian. Oke, time series gitu ya. Lagi saya buat lagi time series untuk evapotranspiration gauge. Di sini saya beri nama evapotranspirasi. Oke, oke. Nah, di sini saya ubah lagi sama seperti yang tadi. Time intervalnya 1 hari. Hmm, Mulai time intervalnya dia ganti jadi 1 hari, lalu klik ke sini, hujan harian yang tanggalnya. Nah, di sini mulainya sama seperti yang tadi. Oke, sabar karena nge-lag kerasnya. Oke, startnya masih sama seperti yang tadi. 21 Desember 2004 sampai 31 Desember 2019. Lalu pada tabel ini dimasukkan curah hujan wilayah hariannya dari Excel. Bagian sini atau di sini copy saja. Nah, seperti ini. Jika telah selesai, lalu ke bagian kita save dulu. Nah, agar tidak hilang karena EKMS ini suka tiba-tiba keluar gitu ya. Lalu selanjutnya ke bagian evapotranspirasi. Nah, di sini lalu saya ubah di sini intervalnya sudah jadi 1 hari. Nah, lalu ke komponen. Tadi ini sudah evapotranspirasi, yang tabelnya juga sudah. Lalu ke komponen ke meteorologic model manager, lalu add, lalu kita beri nama hujan harian. Hujan harian. Oke.
bagian harian ini. Dan harian, lalu ke bagian spesifik, specific replace, lalu step to nah, di sininya set to default. Ini ya ke specified header to gap. Oke. Specified header grabnya. Nah, sorry, bagian hariannya. Di sini kan sudah set to default. Terus ke basin. Ini kita yes saja. Oh, sorry. Yes, lalu optionnya juga yes saja. Slider, oke. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan ke parameter yang canopy saya ubah menjadi non. Oke. Lalu surface juga diubah jadi non. Oke. Lalu loss saya ubah juga menjadi CS curve number. Lalu transform saya ubah menjadi cylinder yang standar. Oke, lalu base flow diubah menjadi non juga. Lalu routing saya ubah ke method lag. Bagian loss, STS curve number. Nah, ini tuh initial abstraction didapatkan, pokoknya initial abstraction, curve number, dan interface didapatkan dari Excel yang ini. Nah, curve number, initial abstraction dari sini, lalu ada curve number dari sini. Nah, dari total yang ini MC interface-nya 2,7 seperti itu. Nah, selanjutnya ke bagian parameter, lalu ke transform Schneider unit hydro gap. Nah, ini juga tuh didapatkan dari Excel yang ini, seperti itu. Di bagian, nah, sini. Like time-nya. Sorry. Nah, like time-nya seperti ini, bikin coefficient-nya juga seperti ini. Oke, play, close saja. Nah, seperti ini. Lalu di parameter routing, bagian like time-nya pakai dari Excel juga yang ini. Ini apply, close. Oke, setelah selesai lalu di save. Nah, seperti ini bentukannya. Langkah selanjutnya ke components, lalu control specifications. Terus saya buat di sini debit banjir. Oke. Nah, setelah itu yang debit banjir tadi, mulainya dari, kan karena tadi sudah dibuat 2 hari ya, berarti mulai dari 1 Januari 2002, 2005, startnya 00 ke 3 Januari 2005, dan karena 0000, dan intervalnya 1 jam, save, lalu lanjut ke komponen lagi, lalu ke time series. Nah, di sini buat namanya PSA 007 jam. Create, oke. Nah, di sini PSA. Nah,
Start date-nya karena cuma 6 jam, end time-nya dibedakan. Ini oke. Lalu ke tabel. Nah, ini kan tabel ujian rancangan per lihat ke Excel. Distribusi hujan. Nah, di sini saya lihat yang F2, nah berarti maaf, ini saya ada salah ketik harusnya 2005. Nah, seperti ini ke tabel. Umur 6 jam input dari sini. Bisa. Seperti ini. Saya copy dari Excel yang ini per 6 jam. Satu ini. Satu aja deh. Oke, setelah itu saya ke bagian komponen lagi. Ini saya dulu, lalu saya bangun komponen, lalu meteorologik. Nah, di sini saya buat hujan 2 tahun, create. Nah, seperti ini. Mana tadi hujan 2 tahun. Lalu di hujan 2 tahun tadi, sebentar, mana ya? Meteorologik. Nah, ini sininya diubah ke satu default, lalu basinnya di yang Schneider di yes, lalu optionnya yes juga, save. Lalu ke bagian hujan 2 tahun tadi, sebasin satunya pakai yang UPS 6 jam ini juga. Nah, total date-nya ini tuh dapatkan dari Excel juga yang analisis frekuensi. Nah ya, sebentar. Nah ini, dipakai yang log persen 2 tahun berarti. Nah ini log persen 3, lalu di copy aja ke sini. Nah, selesai, lalu save lagi. Lalu selanjutnya kita ke compute, create compute simulation.
Sini kita beri nama debit banjir. Next, yang Snyder, next. Yang 2 tahun, next. Debit banjir, finish. Lalu di running, sini. Nah, maka sudah berhasil. Untuk penggunaan software HKMS telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya untuk penggunaan software berikutnya yaitu Hekras. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke software Hekras, yaitu software yang terakhir. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu ke file, new project. Lalu saya setelah membuat folder di new volume, seperti ini, di update 2, lalu tugas, keras. Nah, seperti ini saya akan beri namanya das Sitakurak, karena das yang saya analisis yaitu das Sitakurak di daerah Sumatera Utara. Ini selanjutnya saya add task mapper, lalu ke terrains, add a new, lalu new. Nah, di sini saya add. Saya di sini akan menambahkan data dari penggunaan software ArcGIS sebelumnya. Nah, di sini yang digunakan yaitu yang fill.tif. Oke, create. Nah, seperti ini tampilannya. Artinya software sedang memproses perintah, seperti itu. Nah, selesai, close. Lalu ke bagian map layer, ke reference layer, add reference layer. Nah, di sini menggunakan data dari ArcGIS juga, yaitu yang .shp, seperti ini. Itu yang sudah diubah menjadi file shp dari TIFF, seperti itu. Lalu saya zoom ini, bagian dasnya. Ini bisa diedit dulu. Nah, di bagian line, lalu warnanya diubah ke warna yang mencolok, seperti itu. Saya menggunakan warna biru ini. Oke, ini saya oke kan. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat geometris. Di geometris ini saya beri nama Dastakurak saja. Oke. Nah, ini close. Lalu edit geometri. Nah, sebelumnya ke profile lines dulu di bawah sini. Sini saya akan membuat dari hulunya terlebih dahulu. Sejauh 1 kilometer ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini bagian hulu. Aktifnya. Itu bagian titik K20. Nah, sorry. Oke. Selanjutnya baru saya membuat titik hulunya seperti ini. Titik hulu. Oke. Nah, setelah ada hulu pasti ada titik hilirnya juga. Maka dari itu, selanjutnya saya akan membuat titik hilir sepanjang 1 kilometer dari titik hulu. Nah, ini nah, bagian reverse-nya di checklist. Lalu, nah bagian refer kita
apa ya, seperti untuk aliran sungainya seperti itu. Nah, sepanjang das yang telah ditentukan. Seperti ini. Ini hanya sebagai tanda untuk arah dasnya. Seperti itu. Oke. Beri nama sungai Silahar. Lalu yang bagian bawahnya beri nama Sungai Utara. Nah, seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya ke bagian cross sections. Di bagian ini yang memang lumayan agak eh, panjang ya seperti itu. Karena harus memberikan keterangan di tiap cross sectionnya seperti itu. Nah, harus sebanyak 35 titik. Karena data di analisisnya tuh ada 35 titik seperti itu. Kalau kurang atau lebih dari 35, maka proses penggunaan heklas ini tidak berlangsung dengan lancar seperti itu. Singkatnya mungkin. 3, 4 ini harus dihitung secara manual ya teman-teman sendiri. Itu 2, 3, 4. Hmm, 9, 40. 35 tuh harus sampai ke titik A20. 16. Sebentar saya hitung ulang dulu karena saya lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maksud saya tadi seharusnya sampai ke titik hulunya gitu, bukan ke titik A20. 24, 25, dan sebentar saya hitung lagi tadi karena takutnya keliru gitu ya daripada diulang lagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, baik, 27, 28, 29, 30, 31, bentar, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, selesai. Baik, selanjutnya ke bagian sebentar. Saya save edit dulu. Nah, seperti ini. Lanjut ke bagian file. Ini untuk nge-save sama seperti yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya saya ke bagian geometric data. Di sini tuh bagian yang lumayan banyak trouble-nya. Cuman kita coba dulu aja. Open geometry data. Oke, ini data Sitakurag yang sebelumnya. Nah, saya lihat dulu. Nah, seperti ini. Sudah benar ada 35. Sebentar. Nah, seperti ini. Lanjut ke bagian cross sections. Nah, jadi di bagian cross section ini tuh harus sama dengan perhitungan di Excel seperti itu. Per sectionnya. Jadi harus dimasukkan data XY per sectionnya ke dalam cross section coordinate seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya.
Nah, di sini ada cross section A32 ini adalah untuk cross section yang paling atas atau paling tinggi seperti itu. Saya copy paste di sini. Nah, di sini lalu eh, and- lalu yang paling tinggi itu disimpan ke right bank seperti ini. Nah, ini berlaku untuk seluruh cross section. Bagian sininya diubah menjadi 0,025. Nah, oke, apply data, save edits, lanjut ke cross section berikutnya, yaitu yang A31 sini. Yang paling tinggi lagi disimpan di right bank, lalu save atau apply data. Oh ya, ini lupa 0,025. Dan selanjutnya ke cross section A30. Sebenarnya tinggal dilakukan seperti yang sebelumnya ya. Yang paling tinggi simpan di right bank, lalu NVAL-nya diubah menjadi 0,025. Lakukan terus sampai semua cross section atau 35 cross section telah terisi seperti itu. Oke.
selesai. Ini semua cross section sudah koordinatnya sudah diisi dengan koordinat yang sudah dihitung di Excel, dianalisis, seperti itu. Nah, lalu kita exit saja ke bagian files, ke bagian save ya. Kita save dulu geometri datanya agar tidak hilang yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Nah, selanjutnya ke bagian unsteady flow data. Nah, di bagian sungai Selahar dan reach utamanya seperti ini. Nah, di sini kita beri tanggalnya. Hmm, Sesuaikan saja. Karena sebelumnya saya sudah mencoba juga, jadi saya akan menggunakan tanggal yang sudah saya rencanakan seperti itu. Agar berhasil akhirnya. Hmm. Bisa dilihat dari data DB Banjir sini. Kita beri semua nol saja yang nggak ada data flow-nya. Nah, seperti ini. Setelah selesai, keluar saja. Lalu kita ke copy bagian info-nya. Nah, oke. Lalu sekarang ke bagian normal depth-nya, kedalamannya. Friction slope-nya saya menggunakan 0,01 saja. Nah, kita save. Untuk periode atau kala ulang 2 tahun. Oke. Bukan cara seperti yang tadi, cara berulang seperti itu. Sebentar, itu computation intervalnya diubah ke, bentar saya lupa, ke 10 detik seperti ini. Mapping output intervalnya ke 10 menit. Lalu detail output intervalnya ke 10 menit juga. Schedule gap output intervalnya ke 10 atau ke 10 menit juga. Nah, oke, baik, compute. Nah, tinggal tunggu saja. Nah, di sini sudah ada data-data yang dihasilkan dari Keras. Di sini juga di bagian unsteady flow simulation sedang loading. Nah, jika sudah berhasil, maka penggunaan software Keras telah selesai seperti itu. Oh, bentar. Ada yang belum
Oh ya, kita lanjutin dulu loadingnya dulu aja. Untuk percepat, saya akan pause videonya dan saya akan resume kembali jika proses simulation unsteady flow sudah selesai. Seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah selesai, close. Nah, ini kan hanya untuk kala ulang periode 2 tahun. Selanjutnya saya akan membuat kala ulang periode 50 tahun. Seperti ini. Bentar. Nah, upstreamnya menggunakan critical depth, lalu downstreamnya yang normal depth dengan kedalaman 0,01. Oke. Nah, ininya menggunakan sebentar, profile name-nya saya gunakan nama dua dan hmm, lalu tinggal di save flow data. Dengan format penamaan, saya menggunakan QSTD. Nah, baik. Lanjut ke bagian steady flow analysis, yaitu aliran tetap. Nah, seperti ini. Selesai, close. Nah, lalu ke profile plot. Nah, di sini tuh sudah terlihat apa ya, grafik atau scheme dari si aliran steady dan unsteady-nya ini dari software Recast gitu. Jadi output yang dihasilkan dari software Recast tuh seperti ini gitu. Mungkin sekian dari video pemaparan tugas besar saya, Kayla Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.